Al-Maidah ayat 101, 102. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad as'alaha qaumum min qablikum summa asbahu biha kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Pertanyaan yang pertama, mohon diberikan contoh pertanyaan yang jika diterangkan akan menyusahkan. Kemudian yang kedua, mensikapi dari ayat tersebut tentang kejadian-kejadian khususnya di Indonesia yang berkenaan dengan soal tanya-menanya kepada Nabi ketika menerima wahyu Al-Quran. Akhir-akhir ini suara kebenaran disuarakan melalui berbagai media, melalui media dakwah khususnya di MTA ini. Banyak yang menghujat, menyebar fitnah serta yang lain-lain. Kok mereka ini tidak tabayun dan tidak tanya kepada ahlinya, yakni kepada pemimpin atau ulil amri. Kok seperti ketika zaman sebelum turunnya Al-Quran atau zaman jahiliyah, sekarang kok masih ada suatu organisasi yang tidak senang dengan kebenaran? Yang tidak senang itu bukan organisasinya, siapanya? Manusianya. Organisasi kok iso ora senengi, bentuk organisasi itu apa? Yang tidak senang itu orangnya. Ya. Memang kebenaran itu walaupun itu jelas suatu kebenaran, tidak semua orang itu senang kepada kebenaran. Kalau semua orang senang kepada kebenaran, neraka tidak ada penghuninya. Ya enggak? Lah Allah itu membuat neraka, membuat surga itu masing-masing ada penghuninya. Surga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang senang kepada kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Dengan kata lain, orang yang suka beramal soleh didasari iman. Maka Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira. Ya, orang yang beriman didasari dengan iman tadi, ya, beramal soleh, kabar gembira surga yang dalamnya mengalir sungai-sungai. Di ayat lain dikatakan, ya, surga dibuat oleh Allah itu uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang tunduk patuh pada Allah dengan lain bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu tempatnya di surga. Senang kebenaran itu. Allah juga membuat neraka. Neraka itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak suka kebenaran. Sukanya malah kebatilan. Maka wa iyarau sabila rusdi la yattakhidu sabila. Wa iyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Dibaca surat Al-A'raf 146 ya. Jadi ditunjukkan jalan yang benar, dia tidak mau nempuh. Tapi kalau lihat jalan yang bengkok, cepat-cepat dia tempuh. Nah, itu namanya orang yang tidak suka kebenaran. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin.
Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Ya, ini ada manusia bila ditunjukkan ayat-ayat Allah tidak mau beriman. Bila ditunjukkan jalan yang membawa kepada petunjuk, keselamatan, tahu itu jalan membawa keselamatan, tidak tahu tadi ditunjukkan ini loh jalan keselamatan, tahu tapi nggak mau menempuhnya. Jadi kan tidak suka jalan keselamatan, kan? Tidak tahu, tunjukkan jalan yang benar, tidak mau menempuh, berarti dia tidak suka jalan kebenaran. Terus? Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Ya. Tunjukkan jalan kebenaran, tidak mau nempuh. Dia tidak mau lewat situ itu tidak mau. Tapi kalau melihat jalan kesesatan, langsung ditempuh. Ya, langsung ditempuh. Nah, orang semacam inilah orang-orang yang mendustakan kebenaran. Maka tidak setiap kebenaran itu disenangi orang. Tapi juga tidak setiap kebenaran mesti dibenci orang. Manusia itu ya ada yang benci kepada kebenaran, ada yang benci kepada kebatilan. Ada yang senang kepada kebenaran, ada yang senang juga kepada kebatilan. Nah, dalam hal ini Allah tidak pernah memaksa. Hanya Allah menunjukkan jalan. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok. Ya. Jalan yang lurus itu Al-Quran, ikuti Quran. Jalan yang bengkok itu jalan selain Quran. Tapi manusia apa? Harus dipaksa. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Untuk memeluk agama Islam itu enggak ada paksaan. Walaupun Islam itu jalan yang lurus. Agama yang sempurna. Agama yang tidak ada cacatnya. Tapi tidak dipaksa kamu harus masuk Islam, enggak. Ya. Karena sudah jelas mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Manusia diberi kebebasan oleh Allah, diberi hidup, diberi kebebasan memilih. Memilih jalan yang lurus, memilih jalan yang bengkok. Terserah saja. Dan dipaksa. Itulah. Tetapi kalau kamu sudah menyatakan diri saya orang Islam, oleh Islam yang kamu pilih itu kamu dipaksa. Kamu Islam, paman syafal yu'min, paman syafal yakfur. Siapa mau beriman, imanlah. Siapa mau kafir, kafirlah. Sehingga menjadi iman, kafir diberi kebebasan oleh Allah. Tapi kalau kamu menyatakan diri, saya menjadi orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kamu menyatakan iman, masuk dalam Islam secara keseluruhan. Tidak boleh pilih-pilih. Kamu Islam? Ya. Kamu iman? Ya. Saya iman. Harus pakai Islam. Ya. Kalau kamu Islam, harus sholat. Tidak sholat, tidak Islam. Wajib itu. Ya. Kamu Islam, harus puasa Ramadan. Kalau kamu menyatakan Islam, harus bayar zakat. Kalau kamu Islam, kalau kamu ada kemampuan, harus ibadah haji. Itu nggak boleh ditinggalkan salah satu diantaranya. Saya Islam, saya mau zakat tapi nggak mau sholat. Ya, saya Islam, sholatnya mau, zakatnya mau, puasa saya nggak mau. Nggak suka puasa itu, masa orang kok dipaksa lapar. Gitu. Kalau kamu tidak mau itu jangan menjadi orang Islam. Kalau kamu menjadi orang Islam, tidak puasa Ramadan, dosa. Tapi kalau kamu tidak menjadi orang Islam, tidak puasa Ramadan, tidak dosa. Tidak sholat, tidak dosa. Ya, tidak zakat, tidak dosa. Tidak haji, tidak dosa. Jadi melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, tidak kamu laksanakan, tidak dosa kan. Tapi kalau kamu Islam, tidak dilaksanakan dosa. Maka kalau kamu ingin bebas dari dosa, meninggalkan sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, jangan jadi orang Islam, bebas dari dosa kamu. Ya.
Mulai besok tidak usah jadi orang Islam ya, bentar lagi kan puasa kita. Rasa sholat bareng, wah jadi enak ya, jadi orang Islam, nek ora sholat dosa. Sedang kalau tidak Islam tidak sholat dosa. Ya memang betul, Allah tidak, namanya rukun Islam itu diwajibkan kepada orang Islam. Yang tidak orang Islam, ya kamu puasa ya tiwas lapar, gak dapat pahala. Kamu sholat ya percuma, gak ada pahalanya, bukan orang Islam. Kamu tidak diperintah sholat kok sholat. Ya, kamu bukan orang Islam, haji ya percuma. Ya melu mubeng-mubeng Ka'bah itu, ya wukuf tapi bukan orang Islam, ya tidak dapat nilai kamu, tidak dapat pahala. Tapi kalau kamu tidak Islam, tidak haji, tidak puasa, tidak zakat, tidak berdosa. Karena itu memang tidak diwajibkan untuk kamu yang bukan orang Islam. Nek kepengin bebas dari dosa itu, ojo dadi wong Islam. Allah kan sudah memilihkan. Lah kalau tidak jadi orang Islam berarti orang apa? Kafir. Orang kafir itu tempatmu jelas, orang idatil kafir itu neraka, wis rasa salat. Orang kafir salat, orang kafir puasa, ya percuma kalau kamu dengan kekafiranmu itu tetap di neraka kamu nanti. Nah itu maka Allah tidak mewajibkan manusia, tidak memaksa untuk jadi orang Islam. Tetapi kalau kamu menyatakan diri orang Islam, dipaksa oleh aturan Islam itu sendiri. Kalau tidak mau, jangan masuk Islam. Apalagi? Yang kedua tadi mohon diberikan contoh pertanyaan. Coba ya, pertanyaannya coba. Itu pernah terjadi kan, diterangkan pada umat dahulu. Terjadi pada zaman Bani Israel. Coba dibaca ayatnya, ayat 60 atau berapa itu loh. Dia suruh menyembelih sapi itu loh. Ya. Bani Israel ketika itu ada orang mati tetapi tidak ada yang mengakui siapa pembunuhnya. Nah, akhirnya laporkan sampai kepada Nabi Musa. Sampai pada Nabi Musa untuk mengatasi permasalahan itu, Nabi Musa memerintahkan belehlah seekor sapi betina. Udah. Sebetulnya perintah itu perintah yang mudah. Suruh belah sapi betina, udah selesai. Tapi tidak tanya. Ya, sapinya umur berapa? Terus perintah Allah turunkan wahyu pada nabinya, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tengah-tengah di antara itu. JT kok meneh, rupanya apa? Ya, rupanya kuning, mulus, kuning langsap itulah. Tidak ada belangnya. Kuning mulus tidak ada belangnya sama sekali. Jadi ada warna lain. Kuning campur putih, campur ireng, enggak, mulus. Tekon meneh, sudah dipakai bekerja atau belum? Terangkan lagi, belum pernah dipakai untuk mengairi sawah, untuk mengairi tanaman, belum. Nah, itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu mempersulit dirinya sendiri. Maka la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu menanyakan sesuatu, kalau diterangkan padamu malah mempersulit kamu. Sebetulnya perintah nabimu tadi mudah. Belehlah sapi betina. Sudah ambil sapi betina, rupanya apa, umure piro, wis gue nyambut gawe apa tidak peduli, pokoknya ambil sapi betina, bukan sapi jantan. Disembelih sudah sah. Data etikon macam-macam, hampir saja tidak bisa melaksanakan karena sulitnya mencari sapi betina yang seperti itu tadi. Nah, umat Islam diperintahkan jangan menanyakan sesuatu, ya, kalau itu diterangkan padamu, kamu jadi berat. Itu umat dahulu pernah mengalami seperti itu. Ya, nanyakan sesuatu pada nabinya. Nah, sebetulnya mudahlah karena pertanyaan itu nabinya diberi turukan wahyu oleh Allah sesuai dengan jawaban untuk pertanyaan itu, menjadi sulit kan? Ya, maka orang Islam, ya, apalagi kalau sekarang nabi sudah tidak ada, ya, tidak akan turun wahyu lagi. Maka itulah kita jangan menanyakan sesuatu yang malah mempersulit dirinya sendiri.
Kalau kita ngaji ya udah tanyakan saja apa-apa yang sudah diterangkan. Maka kalau wahyu sudah diturunkan maksudnya apa yang sudah diterangkan padamu, kalau itu kurang paham boleh ditanyakan. Ibaratnya orang ngaji ya gitu. Nah, bertahap yang diulangi tadi apa, kalau itu belum paham, tanyakan, jangan menanyakan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kamu tanyakan, belum saatnya kamu mendapat keterangan, kemudian diterangkan. Nah, jadi berat kan. Ayat berapa tadi? Ketemu belum? Al-Baqarah ayat 67 sampai 71. Ya, itu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bik awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la taskil hars musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Nah, itulah. Jadi ketika ya rapor dari Musa ada orang terbunuh tapi tidak jelas pembunuhnya, Nabi Musa merintahkan sembelihlah sapi betina. Ya malah nesu. Ya, loh, saya itu menanyakan siapa pembunuhnya, ini ada orang mati terbunuh tidak ada yang mengakui kok malah suruh nyembelih sapi, itu apa kamu itu menghina saya? Kamu meremehkan pertanyaan saya, dikira gojek, dikira ngenyek. Terus Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Ya, saya berlindung pada Allah. Masa seorang nabi kok berbuat bodoh, ditanya oleh umatnya sesuatu kok malah saya lecehkan, kan saya bodoh. Tidak mungkin saya seorang nabi berbuat bodoh seperti yang kamu tanyakan. Hanya disuruh menyembelih sapi betina tadi memang ada syariatnya untuk mengatasi permasalahanmu itu, membelih sapi betina itu. Jadi bukan kehendak saya sendiri, bodoh bukan. Terus mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Nah, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, itu perintah Nabi Musa tadi perintah dari Allah. Karena dia suruh membelih sapi betina, terus tanya sapi betina yang bagaimana? Nah, Allah turunkan wahyu. Ini dari Allah, perintahkan jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, tapi tengah-tengah di antara itu. Wes denah toh? Tekon meneh. Terus mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ya, kuning. Setiap orang melihat warna kuning tua yang bagus itu, setiap orang melihat senang gitu. Itu perintah Allah, suruh memilih sapi betina yang tidak tua, tidak muda, rupanya kuning tua, yang setiap orang melihat senang dengan warna itu. Ya, terus apa lagi? Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami
agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Ya. Jadi wis diterangke, sapinya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, rupanya kuning. Setiap orang melihatnya senang. Ijek bingung, wah masih samar aku. Saya masih ragu-ragu seperti apa yang dikehendaki. Nah, terangkan lebih berat lagi akhirnya. Terus Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. ya, hampir aja karena sulitnya mencari sapi betina yang seperti itu, ciri-cirinya itu sulit. Maka hampir aja tidak bisa melaksanakan. Itu maksudnya. Apalagi? Ya, seperti itu jangan ditiru gitu loh. Ya, jangan ditiru. Kalau ngaji ya bertahap, jangan menanyakan yang belum diterangkan. Yang sudah diterangkan kok belum jelas, boleh tanya. Nabi Musa yang mengalami kesulitan pernah itu. Ketika guru kepada Khidir, ceritanya kepada Khidir gitu kan. Ya. Temu. Ketika minta nembung sama guru pada Khidir, Khidir sudah mengatakan, apa kamu sabar mengikuti aku? Ya, insya Allah saya akan menjadi orang yang sabar. Apa syarat mengikuti kamu? Terangkan. Udah, sabar. Jangan menanyakan sesuatu sebelum saya terangkan. Pokoknya kalau kamu ngaji pada saya, jangan menanyakan sesuatu sebelum saya terangkan. Syaratnya kan meneng. Wis suruh apa-apa kan meneng. Nanti akan saya terangkan. Tapi sebelum saya terangkan, jangan menanyakan. Musa, wah mudah nek gitu aja. Ya saya siap jadi muridmu. Ternyata tidak sabar ya. Baru jalan, ada kapal berlabuh di situ, tahu-tahu datangi Khidir, kapal atau perahu yang baik tadi dilubangi oleh Khidir, dilubangi. Nah, Musa kaget, loh kamu itu gila, mestinya perahu bocor itu ditambal, ini utuh malah kamu lubangi. Nah, ini nanti kan kalau dinaiki airnya masuk kan bisa tenggelam. Nah, Khidir tinggal ngomong, saya kan udah bilang kamu tidak sabar ikuti saya. Oh iya, saya akan sabar. Nah, terus jalan lagi. Tahu ada anak pemuda, langsung dipenggal lehernya, pegang penggal lehernya. Ya, kaget lagi Musa itu. Astagfirullah, kamu berbuat zalim. Salah apa pemuda ini? Tidak berdosa kamu bunuh. Ya, dosanya apa? Nah, Khidir tinggal anda aja. Saya sudah bilang kamu tidak sabar mengikuti aku. Oh ya, minta maaf. Sekali lagi kalau sampai saya tanya, sudah jangan diperbolehkan ikuti kamu. Ya sudah, ya teruskan perjalanan. Kemudian perjalanannya terasa haus karena jauh, panas ya, haus, lapar. Dia mampir ke suatu dusun. Pada satu penduduk itu minta air lah, sekedar minum. Oleh orang kampung tadi tidak diberi. Ya sudah, Khidir ngajak berjalan, ya sudah kita minta minum enggak diberi, terus jalan. Nah, tahu sebelum sampai keluar dari situ, tahu dinding yang akan roboh. Dinding yang akan roboh milik orang yang dimintai minum enggak memberi tadi. Akan roboh, doyong itu. Ajak Musa, wah ini dinding ini mau roboh. Mari kita perbaiki dulu. Perbaiki, dijejeke lah dinding pagar itu. Setelah selesai, sudah mari kita teruskan perjalanan. Nah, Musa bengok-bengok lagi. Kamu itu gimana? Sudah lapar, haus, dimintai minum tidak boleh, malah jak kerja bakti. Andai kata kamu tadi bilang sama yang punya dinding itu, dindingmu saya perbaiki, tapi tolonglah nanti kami sekedar diberi minum atau makan, syukur tambah makan.
Mesti mereka boleh. Lah kok tidak malah kamu dandani? Nah, hari inilah hari perpisahan aku dengan kamu. Ya, nah? Kamu ternyata tidak sabar mengikuti aku. Terus satu persatu dijelaskan oleh Khidir itu. Nah, itu namanya banyak pertanyaan yang akibatnya menyulitkan dirinya sendiri.